Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saferlin dari kelas C Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi peluang. Baik, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu kita lihat pokok pembahasan kita kali ini. Nah, pada peluang ini yang pertama dibahas itu yaitu mengenai pengertian peluang. Yang kedua, pokok pembahasan yang kedua yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu permutasi dan kombinasi. Pokok pembahasan yang keempat yaitu ada peluang komplemen, dan pokok pembahasan yang kelima yaitu frekuensi harapan. Materi pertama yaitu pengertian peluang. Pasti banyak teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan peluang itu? Nah, di sini saya akan memaparkan pengertian dari peluang. Peluang adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Nah, pada peluang itu sendiri ada beberapa istilah yang bisa kita jumpai. Istilah yang pertama yaitu ruang sampel peluang. Ruang sampel peluang ini biasa disimbolkan dengan S. Ruang sampel peluang yaitu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Misalnya, ruang sampel satu koin adalah angka dan gambar. Istilah selanjutnya yaitu titik peluang. Titik peluang ini pula sering kita jumpai dari soal-soal yang berkaitan dengan peluang itu sendiri. Nah, titik peluang pada materi peluang yaitu sebuah anggota dari peluang sampel. Contohnya, pada pelemparan satu uang logam, maka titik sampelnya adalah sisi angka dan sisi gambar. Istilah selanjutnya yaitu percobaan peluang. Sejumlah tindakan atau eksperimen yang dilakukan untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, pada istilah selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi juga biasa kita jumpai pada contoh-contoh soal yang berkaitan dengan peluang. Frekuensi itu sendiri banyaknya hasil tertentu yang sama dan teramati. Nah, pada istilah yang terakhir ini ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif juga pasti sudah tidak asing lagi di pendengaran kita, di mana saat kita bertemu dengan soal-soal peluang pasti akan berjumpa dengan namanya frekuensi relatif. Nah, pada peluang itu sendiri, frekuensi relatif adalah hasil peluang tertentu yang muncul dari sejumlah percobaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus peluang. Rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. Ada beberapa keterangan seperti PA itu dikatakan sebagai peluang kejadian A, NA dikatakan sebagai peluang anggota kejadian A, sementara NS adalah banyaknya titik sampel. Nah, untuk memperjelas rumus yang kita telah pelajari tadi, di sini ada contoh soal mengenai peluang. Nah, pada soal yang pertama, sebuah dadu lalu dilempar satu kali. Berapa peluang muncul mata dadu 5? Nah, di sini yang ditanyakan itu munculnya mata dadu 5. Masuk pada pembahasan. Banyaknya titik sampel atau NS itu ada 6, karena pada dadu itu terdapat 6 titik sampel, yaitu pada angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, titik sampel dadu bernilai 5.
Karena pada soal tadi kan ditanyakan munculnya mata dadu 5, sehingga di sini kita ambil titik sampel dadu itu yang bernilai 5 atau disimbolkan dengan Na sama dengan 1. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari rumus dari peluang. Rumus dari peluang yaitu PA sama dengan Na per Ns. Nah, setelah dari soal sudah diketahui Na dan Ns-nya, kita tinggal substitusi ke dalam rumus peluang, yaitu di mana Na-nya 1 dan Ns-nya 6. Jadi, peluang muncul mata dadu 5 itu sama dengan 1/6. Seperti itu. Nah, masuk pada contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya, Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Masuk pada pembahasan. Misalnya di sini kita misalkan A itu adalah angka dan G adalah gambar. Maka ruang sampelnya itu ada AG, AA, GA, dan GG, sehingga NS-nya itu ada 4. Banyak titik sampel muncul gambar di kedua koin itu, dia ada 1. Sehingga kita masukkan pada rumus PA sama dengan Na per Ns. PA sama dengan 1/4 karena titik sampelnya ada 1 dan ruang sampelnya ada 4, sehingga peluang muncul gambar pada kedua koin itu adalah 1/4. Kita masuk pada pembahasan permutasi dan kombinasi. Pasti teman-teman juga sering bertanya apa pengertian dari permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Urutan elemen diperhatikan. Sementara pengertian dari kombinasi itu adalah proses pemilihan elemen dari himpunan, di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Dari kedua definisi ini kita dapat simpulkan bahwa permutasi dan kombinasi itu sangat berbeda. Di sini ada perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Perbedaan utama antara kombinasi dan permutasi adalah permutasi memperhatikan urutan elemen yang dipilih, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan elemen yang dipilih. Selanjutnya kita masuk pada rumus permutasi dan kombinasi. Pada rumus permutasi, yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Sementara rumus dari kombinasi itu sendiri, kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dan R faktorial. Nah, dari pengertian dan perbedaan pada pembahasan sebelumnya, di sini juga dari segi rumus bahwa kombinasi dan permutasi itu sangat berbeda jauh, di mana dia kalau pada kombinasi terdapat tambahan R faktorial, sementara pada permutasi dia tidak memiliki tambahan R faktorial. Di sini ada keterangan bahwa N sama dengan total unsur keseluruhan, R sama dengan banyaknya simbol yang diamati, sementara faktorial perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan N. Untuk memperdalam lagi pembahasan mengenai kombinasi, kita akan melihat contoh soal yang ada pada kombinasi. Di sini diberikan soal bahwa 4 bola diambil secara acak dari sebuah box yang berisi 15 buah bola. Karena salah satu penempatan, 3 bola kempis dan tidak bisa digunakan. Nah, sehingga ada pertanyaan, peluang terambilnya 4 bola yang tidak kempis adalah? Kita masuk pada pembahasan. Karena di sini kita menggunakan rumus kombinasi yang ada
kaitannya dengan peluang, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai NS. Karena kita tidak bisa menyelesaikan soal jika tidak ada nilai NS-nya. Nah, saat mencari nilai NS dari banyak cara yang diambil, 4 bola dari 15 bola. Kombinasi 4 dari 15 sama dengan 15 faktorial per 15 kurang 4 faktorial kali faktorial. Sama dengan 15 faktorial per 11 faktorial kali 4 faktorial. Kenapa di sini sudah ada 11 faktorial? Karena pada penyelesaian sebelumnya di situ tertera bahwa 15 dikurang 4 sehingga kita dapatkan nilai 11. Nah, selanjutnya yang 15 faktorial tadi kita jabarkan hingga pada batas 11 faktorial. Karena pada penyelesaian sebelumnya 11 faktorial itu adalah pembilang sehingga saat penjabaran nilai n itu hanya berkisar sampai 11 faktorial. Nah, 15 dikali 14, dikali 13, dikali 12, dikali 11. Diper 11 faktorial kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah, di sini saya telah memberikan pewarnaan pada masing-masing angka karena warna yang senada akan dibagikan. Misalnya pada 15 di sini kita bagi dengan 3 hasilnya 5, 14 dibagi 2 hasilnya 7, 13 berdiri sendiri dan 12 dibagi 4 hasilnya 3. Sehingga 11 per 11 itu nilainya 1. Sehingga kita dapatkan nilai 5 kali 7 kali 13 kali 3 diper 1. Dan nilai akhirnya itu kita dapat 1365. Langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai NA. Dari banyak cara yang diambil, 14 dari 12. Sehingga di sini kita gunakan kombinasi 4 dari 12 sama dengan 12 faktorial diper 12 kurang 4 karena nilai n-nya 12 dan r-nya 4 kali 4 faktorial sama dengan 12 faktorial diper 8 faktorial kali 4 faktorial. Sama dengan penjelasan sebelumnya, kita jabarkan yang 12 faktorial hingga pada batas 8 faktorial karena di situ ada penyebut 8 faktorial. Nah, 12 dibagi 4 nilainya 3, 11 kali 11, 10 dibagi 2 hasilnya 5, jadi 3 kali 11 kali 5, 9 dibagi 3 hasilnya 3, jadi 3 kali 11 kali 5 kali 3 diper 1. Sehingga nilai akhirnya kita dapatkan 495. Nah, setelah mendapatkan nilai NA dan NS-nya, kita bisa langsung memasukkan rumus peluang. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. Karena pada soal dipertanyakan bahwa peluang terambilnya 4 bola yang tidak kempis, sehingga di sini kita substitusikan nilai NA yang telah kita cari tadi dan nilai NS ke dalam rumus peluang tersebut. Sehingga NA 495 diper NS 1365. 495 dibagi 1365 kita dapatkan nilai 0,36. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa peluang terambilnya bola yang tidak kempis adalah 0,36. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal permutasi. Nah, di sini diberikan soal menjelang pergantian tahun ajaran baru akan dipilih ketua dan wakil ketua OSIS baru. Ada 7 orang kandidat yang akan dipilih untuk menempati posisi tersebut. Berapa pasangan yang mungkin untuk terpilih sebagai pengurus inti OSIS tersebut?
Nah, pada soal ini ditanyakan pasangan kemungkinan yang akan terpilih sebagai pengurus inti OSIS. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian soal. Karena menggunakan rumus permutasi, sehingga di sini kita dapatkan nilai N-nya itu ada 7. Karena pada soal di situ tertera ada 7 orang kandidat. Sementara nilai R-nya itu dia 2, karena di soal menunjukkan bahwa beberapa pasangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pasangan ini otomatis 2 orang. Jadi nilai R-nya itu kita bisa ambil nilai 2. Sehingga permutasi 2 dari 7 sama dengan 7 faktorial diper 7 kurang 2 faktorial. Kita dapatkan nilai 7 faktorial per 5 faktorial. Seperti yang kita ketahui bahwa 7 kurang 2 itu hasilnya 5. Jadi di sini sama dengan penyelesaian pada kombinasi, di sini kita jabarkan yang 7 faktorial tadi hingga pada batas 5 faktorial, yaitu 7 kali 6 kali 5 faktorial diper 5 faktorial. Karena 5 faktorial diper 5 faktorial nilainya 1, tersisa 7 kali 6, sehingga kita dapatkan nilai itu 42. Jadi nilai dari permutasi 2 dari 7 itu 42. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa kemungkinan pasangan yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS adalah 42 pasangan. Sesuai dengan permintaan soal tadi, bahwa pada soal itu dia mengarahkan kita untuk mencari berapa pasangan yang mungkin akan terpilih. Sementara dari penguraian tadi kita dapatkan bahwa kemungkinan pasangan yang akan terpilih itu ada 42 orang. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu peluang komplemen. Pasti dari teman-teman juga tidak akan asing dengan materi peluang komplemen ini, karena juga sudah sering ditemui pada pelajaran-pelajaran matematika, khususnya pada materi peluang. Nah, peluang komplemen adalah peluang semua kejadian yang bukan A. Peluang komplemen sendiri itu dia disimbolkan dengan A pangkat C, atau biasa kita baca yaitu A komplemen. Nah, di sini ada rumus peluang komplemen. PA tambah PA komplemen sama dengan 1, jika kita bertemu dengan soal dan mengarahkan kita untuk mencari nilai peluang A komplemen, kita bisa menggunakan rumus 1 kurang peluang kejadian. Ada beberapa keterangan di sini mengenai rumus dari peluang komplemen. Yang pertama itu adalah PA, atau biasa seperti yang kita ketahui bahwa PA itu peluang kejadian A, dan PA komplemen adalah peluang komplemen kejadian A. Untuk memperjelas pemahaman kita mengenai peluang komplemen, alangkah baiknya kita memahami contoh yang ada pada slide ini. Diketahui suatu kantong berisi 8 bola merah, 4 bola putih, 2 bola hijau. Peluang terambilnya bola bukan merah adalah, nah, pada soal ini tertera bahwa peluang terambilnya bukan bola merah. Dari soal itu kita bisa simpulkan bahwa yang ditanyakan di sini adalah peluang komplemen. Pada pembahasan kita ketahui sesuai yang ada pada soal bahwa NA-nya itu ada 8, atau jumlah bola merahnya itu ada 8. Sementara NS-nya jumlah keseluruhan bola yang ada di kantong. Jumlah keseluruhan bola yang ada di kantong ini ada 8 bola merah, 4 bola putih, dan 2 bola hijau. Sehingga untuk jumlah keseluruhannya itu ada 14. Nah, di sini misalkan PA sama dengan peluang terambilnya bola merah. Langkah pertama itu terlebih dahulu kita mencari nilai PA. Nilai PA sama dengan NA per NS. NA kita sudah ketahui bahwa ada 8, sementara NS-nya 14. Jadi
nilai 8 dan 14 itu kita substitusikan, yaitu 8 per 14, atau lebih sederhananya lagi 4 per 7. Nah, maka kita dapat menentukan nilai dari peluang komplement sehingga mendapatkan nilai dari peluang kejadian. Seperti yang ada pada rumus, peluang komplement sama dengan 1 kurang PA. Di sini kita substitusikan nilai PA, 1 kurang 4 per 7. Terlebih dahulu kita samakan penyebutnya, sehingga kita dapatkan 7 per 7 kurang 4 per 7 hasilnya 3 per 7. Jadi, peluang terambilnya bola bukan berwarna merah atau PA komplement sama dengan 3 per 7. Kita masuk pada contoh soal selanjutnya. 3 uang koin dilempar secara bersamaan. Peluang tidak muncul gambar satupun adalah. Lagi-lagi di sini yang dipertanyakan itu adalah peluang komplement. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Di sini kita misalkan nilai PA-nya itu adalah peluang munculnya gambar. Sehingga kita dapat tentukan nilai NA-nya itu 7 karena di situ ada 3 uang koin dilempar secara bersamaan dan NS-nya itu ada 8. Jadi PA-nya itu adalah 7 per 8. Maka hasil dari PA komplement adalah 1 kurang PA atau 1 kurang 7 per 8. Seperti penyelesaian sebelumnya, di sini kita samakan penyebutnya, yaitu 8 per 8 kurang 7 per 8 hasilnya adalah 1 per 8. Sehingga kita dapatkan nilai dari peluang tidak munculnya gambar satupun adalah 1 per 8. Nah, materi selanjutnya yaitu frekuensi harapan. Di sini ada pengertian dari frekuensi harapan. Frekuensi harapan pada suatu percobaan adalah hasil kali banyaknya percobaan dengan kejadian secara otomatis. Pada rumus frekuensi harapan ini ada FHA sama dengan N kali PA. Nah, di sini ada beberapa keterangan, yaitu yang pertama, FHA atau frekuensi harapan kejadian A. N, banyaknya percobaan yang dilakukan. PA sama dengan peluang kejadian A. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita mengenai frekuensi harapan, kita langsung melihat pengaplikasian dari frekuensi harapan itu sendiri. Di sini diberikan contoh soal bahwa sebuah dadu dilempar 24 kali. Jika A adalah kejadian muncul mata dadu prima ganjil, maka tentukanlah frekuensi harapan munculnya kejadian A. Dari soal ini tertera jelas bahwa di situ mengarahkan kita untuk menentukan frekuensi harapan munculnya kejadian A. Nah, pada pembahasan kita ketahui yang pertama kali itu nilai N. Nilai N yang ada pada soal itu kan 24. Sementara di sini ada peringatan bahwa rumus dari frekuensi harapan itu FHA sama dengan N kali PA. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan itu mencari nilai PA, karena kan pada soal itu tidak dicantumkan nilai PA itu berapa. Yang hanya dicantumkan dia cuma nilai N. Nah, jika mencari terlebih dahulu nilai PA, maka otomatis kita akan memasukkan rumus peluang, di mana rumus peluang itu sendiri NA per NS. Karena A adalah mata dadu ganjil yang prima, maka secara otomatis di situ akan terlihat bahwa yang diambil untuk nilai A itu dia bilangan prima ganjil. Sementara pada dadu itu untuk nilai S-nya itu kan ada 6. Dari 1 sampai 6. Nah, dari 1 sampai 6 ini yang bernilai ganjil prima itu hanya 3 dan 5. Nah,
untuk menentukan nilai NA-nya itu 2, karena yang ada pada nilai S itu hanya 3 dan angka 3 dan angka 5, sehingga nilai NA-nya itu cuma 2. Untuk nilai S-nya sendiri, sudah bisa dilihat bahwa NS-nya itu ada 6. Setelah mengetahui nilai NA dan NS-nya, kita bisa memasukkan rumus dari frekuensi harapan, di mana pada frekuensi FHA itu sama dengan N kali PA. Sementara pada PA sendiri itu rumusnya NA per NS. Nah, tadi kan kita sudah ketahui bahwa nilai NA dan NS-nya itu sudah ada. Jadi kita tinggal substitusikan. FHA sama dengan 24 karena pada soal ada sebanyak 24 kali 2 per 6. 2 untuk nilai NA-nya, sementara 6 itu untuk nilai NS-nya. Sehingga kita dapatkan hasil FHA itu sama dengan 8. Nah, di sini ada contoh soal lagi mengenai frekuensi harapan. Terdapat 7 buah kartu yang ditulis huruf A, B, C, D, E, F, dan G. Lalu dari kartu tersebut diambil sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 70 kali dengan pengembalian, maka frekuensi harapan terambil kartu yang tertulis huruf vokal adalah. Kita masuk pada pembahasan. Untuk NA-nya itu banyak huruf vokal yang tersedia. Pada kartu itu kan tertulis huruf A sampai G. Nah, untuk nilai vokalnya itu dia cuma ada nilai A dan E, sehingga kita dapatkan nilai NA-nya itu 2 dan NS-nya itu sebanyak 7 karena pada soal itu terdapat 7 buah kartu. Nah, untuk nilai N-nya itu sendiri di soal sudah tertera bahwa dia itu sebanyak 70 kali. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari nilai peluang karena pada soal itu sudah ada. Nah, langsung saja kita substitusikan pada rumus frekuensi harapan. FHA sama dengan N kali NA per NS. FHA sama dengan 70 kali 2 per 7 karena nilai NA 2 dan NS 2 sehingga dia 2 per 7. Nah, sehingga kita dapatkan nilai frekuensi harapannya itu adalah 20. Nah, terima kasih. Itulah penjabaran materi dari saya mengenai peluang. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.